darling. Hello. Don't forget Don't forget to to like, comment, comment, subscribe, subscribe, and share. Look at the camera. and share. Bye bye Sin. Look at Bye the camera, darling. bye. Bye bye. Lagi sebanyak gimana? Sebanyak tangannya. Oh, makasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nimas Solihati. Di sini berani berbicara bersama Mbak Wulanmo sama si Juragan. sama Sindo. Sindo, ngatur dulu absen. Say halo dulu darling. Say halo. Darling. Halo. Halo. Sama si Foto Twinata, babe. Thank you. Nah, oke teman-teman semua ya, hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah bikin jadwal sama Mbak Wulanmo sama Beb Q ini sudah 1 tahun yang lalu. Iya, 1 tahun nggak ketemu, tapi hari ini alhamdulillah Mbak Wulanmo sama Beb Q bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Nimas. Iya. Ngomong-ngomong dari sini dulu. Gimana Situ kabarnya? dong. Di sini no, yang kiri, yang cedek. Kabarnya alhamdulillah baik. Wah, syukurillah. Lama nggak nongkrong di komunitas kemana aja sampai ya? Oh, saya itu sibuk kerja. Kadang aku tuh males libur. Jadi kalau libur gitu kalau ada perlu aja, nggak ada perlu ya nggak libur gitu. Gitu. Ya, tapi paling tidak satu bulan sekali nyambang ke komunitas gitu. Kok belas hilang Jawaannya kayak gimana sampai Ya nggak bukannya hilang, tapi ya gimana ya, kita juga di sini bukan memprioritaskan YouTube aja sih, kita juga di sini memprioritaskan kerja kita di sini utama. Gitu. Gimana ngomong udah bayaran dolar? Ya udah bayaran, Alhamdulillah. $1 $2. Alhamdulillah, disyukurin aja, yang penting Ya. tetap bahagia. Iya. Oke, Mbak Wulanmo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Seperti yang Mbak Nimas lihat saat ini. Teman-teman pada kangen gitu. Oh iya, tenang aja, Mbak Wulan selalu memantau kok, dari sini tak pantau kok. Oh ya, Mbak Wulan, mungkin teman-teman itu banyak yang nanya ya, kenapa toh Wulan Merindu 837 berubah jadi Wulanmo? Jangan-jangan mau kan kayak Wulan Jamila. Ayo. Aduh, enggak lah. Apa ya, kayak pengen aja bikin suasana baru gitu kan, pengen bikin suasana baru aja kayak gitu sih. Kalau Wulan Merindu itu kayak terlalu panjang gitu kan, kepanjangan kan, apalagi 837 itu sebenarnya banyak yang tanya 837 itu artinya apa sih? Sebenarnya nggak ada meaning, nggak ada arti juga gitu Itu loh. bukannya tanggal lahir? Bukan tanggal lahirku, bukan. Sampai suka angka itu aja. Saya suka aja, kayak gitu. Jadi teman-teman semua ya, mungkin yang penasaran Wulan Merindu 837 sekarang menjadi Wulanmo, tapi tambah keren kok. Dan juga sekarang tambah keren juga penampilannya ya. Oh iya, Gila. biasa aja, masih kerenan Mbak Nimas. Kemana-mana Mbak Nimas, hebat luar biasa ya. Mbak Nimas perlu diacungin jempol pokoknya guys, serius. Jempol 1, 2. Beliau sangat wow. Jempol 10 lah. Jadi Mbak Wulan hari ini bawa si gendok. Hampir tiap minggu aku bawa gendok, tapi kayak setengah hari kayak gitu. Setengah hari ya? Pokoknya kalau misalnya pas Simbo ada acara ya, pangga dikabrukin ke aku, dikasih ke aku. Tapi seneng-seneng aja, cantik. Jadi teman-teman semua ya, mungkin teman-teman belum tahu Mbak Wulan ini kan jaga si cantik ya, ini dari Rusia. Bule Rusia. Namanya siapa? Bulasi Pai. What is your name, darling? Dia sih. What is your name, darling? Margareta. Margarita. Margareta. Nah, Margarita. Margarita, not Margareta. Oh, Margareta. You see the Cece in Nimas channel lah. See you, hello Sina. See? Darling, pause first. Say hello, Sin. What? Say hello, Sin. Say hello. Halo. Hello guys, like this logo. Halo guys. Oh, tiktokan. Dia kalau udah main ini tuh Susah juga. anak kecil namanya. Biarin yang penting. Oh ya, kita mau tanya-tanya Mbak Wulan. Mbak Wulan gimana sih enaknya jaga putri orang bule dari Rusia? Enaknya tuh banyak freedomnya, banyak free-nya. Hari biasa bisa keluar kemana aja, yang penting anak itu baik-baik saja kayak gitulah ya, terawat kayak gitu. Kalau masalah lainnya mau makan apa, udah mandi apa belum, mereka no comment itu. Yang penting majikan pergi, dianya juga baik-baik aja, pulang ke rumah juga udah rapi, pokoknya udah siap semuanya lah kayak gitu. No comment, bawa ke rumah orangnya. Jadi orang bule itu
ibaratnya simple. Nggak banyak omong, nggak banyak komentar apapun. Nah itu yang penting anak baik-baik aja udah gitu. Kalau yang sebelah saya ini BBQ ini bosnya China sama jaga kongkong kayaknya. Jaga kungkung. Kongkongnya sangat kayak Mbak Dewi kayaknya. Iya kayak Mbak Dewi, penak. Udah berapa tahun teman? 98 mbahnya. Umurnya 98? Ya. Berarti bonusnya banyak loh ya? Iya lah, umur normal kan 63 kan, Nabi Muhammad kan? Ya itu kuat. Sama udah berapa lama kerja di sana? Ya udah kontrak kedua. Kontrak kedua berarti baru ya? Kalau baru ya? Mbak Ulan, berapa lama kerja sama si Juragan? Ini udah kontrak ketiga, mau Cimeng keempat Desember ini. Semoga dapat long service ya? Amin, udah tanda tangan kok, tinggal ngambil aja. Alhamdulillah bisa buat modal usaha nanti. Jadi Insya Allah buat apa aja yang penting. Gak usah diaudit dulu kali itu. Enggak, nggak tahu kok. Masih aman, terkendali. Pernah nggak dimarahin sama Juragan? Oh, sama Simboku nggak pernah. Justru malah aku yang sering marah ke Simbo, aku yang sering diemin dia. Kalau aku sama Sing Sangku kan emang orang sini ya. Pikirannya juga beda sama mbokku kan. Cuman karena Sing Sangku juga besarnya di Australia, jadi kayak cara makan dan lain-lain nggak seperti orang Cina kayak gitu. Aku kalau sama Sing Sangku pernah argumen satu kali, itu sampai bener-bener aku nangis itu loh, maksudnya gebrak meja atau enggak, karena masalah sepele kayak gitu. Kalau sama mbokku nggak pernah marahin aku, yang ada malah aku yang kadang suka diemin mbokku. Gitu. Serius. Jadi diam itu artinya sampai marah? Aku kalau diem aku marah. Semua orang bisa tak diemin sama aku semua, itu satu rumah. Mbokku orangnya cuek, nggak pernah ngomong apapun. Aku mau keluar kapanpun, hari biasa pun, yang penting ngomong aja kayak gitu. Bebku gimana, sampai pernah dimarahin bosnya nggak? Siapa? Alah, mbahku itu enggak. Yang penting dia tuh ada rokok, ada kopi, makan. Wah udah. Nggak pernah dimarahin? Enggak. Berarti enjoy ya? Enjoy. Jadi kalau aku nggak tidur gitu, kalau lagi umek di dapur bikin apa, kan kadang sering bikin martabak atau apa. Itu anaknya yang nomor 3 biasanya ada, kenapa kamu nggak tidur gitu. Jadi ya enjoy lah, enak. Apalagi mboknya aku juga tinggalnya di Aberdeen, aku sini sama mbahnya di Thailand. Jadi nggak ada sih mbahku marah apa enggak. Mbahku ki orangnya juga, dia selagi tua itu menikmati, benar-benar menikmati hidupnya gitu. Apalagi dia udah tua, tinggal nunggu itunya kan. Ya itu udah. apanya? Ya udah, jadi itu apanya, Bel? Ya didoain lah biar iya, yang 100 penting lebih. dia sehat terus. Itu. Aku punya ini ya, pertanyaan sebentar, tak ambilin HP. Wait minute. Mbak Limas nih, alhamdulillah orang sukses ya. Perlu dicontoh ini, serius dia. Apanya dicontoh pinter ya ini sih? ya semuanya. Jadi HP tuh di mana-mana banyak ini. Kita mau cari ini. Nanti kita juga akan tampilkan di ini ya sama si ini dia dulu. Nanti kita tampilkan di sana. Ini Mbak Ulan nih. This one. Causeway Bay many. Mongkok juga sama ini. Yes. Where in Causeway Bay? Which shop? No. Just you in the Victoria Park many ya. Under the bridge, that's usually Yeah. the Pakistan or Indian guy, they will sell like this kind of Not in the shop. No. No. Some in the Yeah, shop yeah, also yeah. there is. Under the bridge. Yeah. In Victoria Park. Biasa sponsor dulu. Mbak Ulan. Japan, there is 17. 20. Huh? There is also $20. have the 25, 30 also. This 70, one, 75 different. Cheaper? Yeah, cheaper, yeah. more cheaper. So you buy more. It's the same. Not same. No, it's not the same. It's different. How long? You can, yes, long. 1 meter. Oh. And then have the shutter. Yes. There is the remote control. Complete. Thank you. No Welcome, problem. sister. Under the bridge. Under the bridge. Yes. Then Victoria Park. In here There is the bridge right near Victoria Park. Malam teman-teman sponsor dulu ya, biar nggak bosen. Sister. Coming. Don't forget subscribe to like. Like, comment, subscribe, and This is share. Juga tonton YouTube channel. you are
YouTube? Yes. Oh. Thank How can I comment? I don't know what is your name. Just say, don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thank you. Oh, just I say don't forget to comment, like, press the button, and then subscribe and share. From Filipino? Filipino where? I have many friends Filipino. Which area? Which area? The Philippines. Philippines? Yeah. Mindoro. Oh, Mindoro. Yes. Yeah. Okay, thank you. Salamat po. Yes. Mbak Wulan mo. Yes. Ini pertama kali saya mengenal Mbak Wulan ini sangat wow. Oh iya, mengabadikan di bunga Yo, emas itu, no. Lansai. Masih Ini sama ingat. Mbak Nini, fotonya nanti saya kasih lihat di sana ya teman-teman semua. Gimana menurut sampean foto yang ini? Aduh, malu deh, malu kalau ditanya. Nggak tahu, bingung mau ngomong apa. Ya namanya orang kan itu ada fase, nggak tahu ya, naik turunnya, perubahannya itu ada ya. Dan seseorang berubah juga ada faktornya juga loh, nggak asal tiba-tiba langsung boom berubah, enggak. Jadi mungkin apa yang kalian lihat dulu Mbak Wulan seperti apa, terus sekarang seperti apa itu ya. Jadi ibarat orang itu udah melalui fase naik turun yang banyak orang yang nggak tahu, yang banyak yang juga yang nggak aku share gitu kan. Jadi ya kalau ngelihat foto ini I know it's nice, tapi nggak tahu ya. Saya nggak pernah delete foto ini. Kenapa? Saya tipe kalau orang itu sesuatu yang membuat saya suatu saat ini akan menjadikan momen itu nggak saya delete, dan nanti suatu saat orang-orang ini kan saya cari. Nah hari ini kan saya cari 1 tahun yang lalu kan ini. 1 tahun yang lalu. Bener-bener 1 tahun kita nggak ketemu loh. Masih dulu waktu pas masih aktif di komunitas YouTuber Hong Kong. Kenapa sekarang nggak aktif? Jadi Karena masih kecil kerja. parah. Iya jadi memang waktu pas awal-awal bukan keluar sih ya, sebenarnya bukan keluar sih, karena memang dulu kan aku part time. Jadi waktu pas awal-awal baru jadi apa sih? Diangkat jadi apa itu Admin. dulu? Maaf ya. Fotonya Dulu kan di sini teman-teman. Admin oh iya lupa, ini admin kedua komunitas YouTuber Hong Kong Mbak Wulan. Merindu dulu, sekarang Wulanmo. Tapi lebih simpel ya Wulanmo. Lebih enak diingat gitu loh. Iya. Dia yang admin kedua terus dikasih apa tuh? Mbak Diana Sumi, ke Diana Sumi. Bukan. Oh, pernah tumpeng, Tumpengan. potong tumpeng. Pernah itu kebetulan pas jatuh pas hari raya ya. Idul Fitri. Jadi Di ya, kali terima di mana? kasih. Taman mana? Taman Sewan Hodok. Terima kasih buat Mas Sandro, buat semuanya ya. Terima kasih ya. Salam dari Mbak Wulan. Salam kenal. Jadi sebelum bukan keluar sih, tapi kan sebelumnya juga aku udah pernah ngomong sama Mas Sandro ya. Mungkin masih ingat Mas Sandro ya, bahwa waktu itu memang Mbak Wulan kan sibuk part-time gitu, lagi ngejar target sesuatu lah ya di rumah gitu kan, part-time gitu. Terus sekarang juga bisa lihat sendiri kalian ya, hampir tiap minggu Mbak Wulan pasti bawa Sindo. Ya kayak gitulah. Ada Mbak Noni, salam ke Mbak Noni lah. Mbak Noni mungkin hampir Semuanya, pokoknya salam semuanya ya, tanpa terkecuali siapapun ya, mau yang baru kayak mau yang senior, mau yang lama, mau siapapun, semuanya salam dari Mbak Wulan. Salam kenal. ya. Kita tanya ke Beb Q, menurut sampean suka Mbak Wulan Merindu 837 atau Mbak Wulan Mo yang sekarang? Penampilannya ini fotonya. Kalau menurut penampilan itu hak ke privasi seorang pribadi sih ya. Kayak buat aku sih nggak masalah sih, dia mau pakai yang seperti itu atau seperti itu juga semua privasi dia. Kayak kita itu nggak ada hak untuk bersuara gitu. Jadi dua-duanya is fine, oke. Karena itu privasi mereka gitu. Ibaratnya kayak aku dandannya kayak gini, ini juga privasi aku. Kamu dadanya free, ini juga privasi kamu. Toh kita nggak mungkin dong harus kamu penampilan gini. Kamu yang tadinya jadi kayak gini kok jadi kayak gini. Saya itu nggak suka karena itu privasi dia sendiri, hati dia gitu. Jadi yang penting jangan melibatkan orang lain. Kita berteman, enjoy. Kita bahagia sih penting. Oke Mbak Wulan. Ngomong-ngomongin masalah berita, kita cari berita yang lagi Lagi hot. Bener lagi hot, yang lagi viral. Bentar,
ceritanya. Ini saya tayang di sana ya biar Mbak Ulan juga memberikan. Iya. Sebenarnya aku udah ngoceh ya. Maksudnya maaf ya, kebiasaan Mbak Ulan kan memang sebenarnya tuh di kontennya Mbak Ulan kan ngoceh ya. Mbak Ulan udah ngoceh, udah bikin kontennya tapi belum tak edit. Masih tak pikir-pikir dulu karena kan beritanya kan masih simpang siur. Jadi harus memastikan dulu bener apa enggaknya kayak gitu. Nah, gimana? Menurut Samen gimana? Kalau menurut aku sih kurang serg ya. Akunya kurang serg. Karena apa? This is not fair for us, you know. Sebenarnya orang sini kan juga banyak yang butuh cece. Jadi jangan ambil keputusan tuh sebenarnya satu pihak tuh jangan itu loh. Terus kan ada kabarnya lagi katanya 4.000 visa yang di cancel ya, yang di reject. Kalau saya mau jawab berita 1.700 sekian. Oh, jadi 1.100. Itu yang surat permohonan. Itu permohonan bukan? Jadi kan kebetulan kan Mbak Ulan juga ada kenalan ya sama Mbak Ida. Beliau kebetulan orang Indonesia tapi menikah sama orang sini, terus kebetulan membuka agensi sendiri. Jadi aku juga banyak tanya ke beliau gitu kan. Kata beliau sih kalau buat mereka yang misalnya di interminate karena alasan mungkin majikannya udah nggak mau atau mbahnya ninggal atau apa gitulah ya. Yang penting alasannya itu akurat, terus jelas gitu loh. Tapi ada juga yang banyak juga lah ya, karena kan sekarang majikan itu berani bayar kita mahal kan. Jadi ada cece juga yang berpikiran gini, aku mau ganti majikan karena mau gaji gede. Itu nggak masuk akal. Jadi misalnya ada cece yang nge-break atau misalnya notice gara-gara kepengen gaji besar, itu juga pasti bakalan di take down sama imigrasi, nggak bakalan diturunin itunya visanya kayak gitu. Dan satu lagi ya, buat kalian juga ya, semisalnya ganti majikan kan ya, entah itu reasonnya apa ya, yang jelas semua orang kalau misalnya notice atau break itu pasti ada reason tertentu ya kan, nggak mungkin asal nge-break kan. Jadi kalau bisa majikan yang baru itu harus berani bikin surat permohonan visa juga. Jadi bukan cuma kita yang maju, jadi harus dua-duanya juga maju gitu loh, untuk meyakinkan ke imigrasi bahwa sama-sama membutuhkan ya gitu loh. Biar aman nih. Iya lah, aman kayak gitu. Itu menurut Mbak Ulan. Berarti Samen nggak setuju masalah aku ini? Sebenarnya kurang serg ya, nggak setuju karena nggak fair lah buat kita, karena kan itu banyak mereka yang nge-break atau notice pasti ada reasonnya gitu loh, nggak yang asal nge-break atau apa gitu loh. Jadi jangan dengerin satu pihak. I know karena kan ada satu kejadian yang dimana cece-nya nge-break atau notice tapi alasannya tuh reasonnya tuh nggak sama dengan majikannya gitu loh. Jadi ada majikan Hongkong yang komplain ke imigrasi, makanya langsung imigrasi mengeluarkan statement kayak gitu loh. Sebenarnya ini lebih ke apa ya, buat menghimbau buat kita lah ya, jangan asal-asal nge-break atau notice gitu loh, karena sekarang nggak semudah seperti dulu gitu loh. Selain gini ya, sekarang kan jam kerja orang di imigrasi kan juga berkurang, yang tadinya jam 7 atau jam 8 malam sekarang jam 5 udah tutup. Jadi semenjak pandemi itu banyak yang berubah, jam kerja orang di imigrasi juga jadi berubah, karyawan juga semakin dikurangi karena kan dibatasi gitu loh. Jadi makanya kenapa visa juga lama turunnya. Selain itu juga yang kedua, banyak orang yang stand visa. Jadi mereka yang nunggu visa ketumpuk-tumpuk dengan orang kita yang stand visa. Kita kan belum bisa keluar dari Hong Kong, ya kan? Jadi itu salah satu juga alasan yang kenapa visa lama turun kayak gitu loh. Kalau alasan kenapa visa di reject dan lain-lain, salah satunya itu tadi, nge-break atau notice dengan alasan atau reason itu yang kurang jelas dan nggak masuk akal itu loh. Tuh, berarti Mbak Ulan nggak setuju. Aku nggak setuju. Kita tanya Beb Q, gimana sampean dengan statement ini? Kalau statement ini ya saya kurang setuju. Nggak setuju juga? Iya, karena apa? Sekarang pasokan kayak pembantu dari Indonesia, pasokan Indonesia baik Indonesia, Manok ataupun Filipina dan lainnya. Karena sekarang kan pasoknya benar-benar minim, 30% itu loh. Sempit kan. Sedangkan yang dari Indonesia harus datang ke sini pun juga harus ada karantina. Apalah, bayar mungkin sampai yang dari Indonesia sampai 40 kan. Beritanya ambil. Sedangkan yang di sini kalau bener 4.000 visa di reject itu wah bener-bener Orang sini juga pasti itu dia orang kesini juga bakalan komplain. Nah karena apa, dia juga sama butuh. Gini aja, kita loh udah banyak membantu Hong Kong, udah banyak itu apa namanya, udah banyak berjasa sama Hong Kong. Kalau kita nggak ada kita, aku yakin ekonomi Hong Kong itu akan menurun, macet down. Karena apa? Kebanyakan mayoritas
yang jaga anak, yang ngasuh orang tuanya, dia harus kerjakan. Iya. Kalau dia sendiri ngasuh anaknya, dia kerjakan itu apa? Kerjaannya dia sendiri di rumah. Dia pasti kewalahan, dia nggak ada etna nih kan, kerja di luar kan, dari luar kan. Otomatis dia macet kerjakan itu. Jadi buat saya itu, aduh. Terus ini kayak gini nggak? Ini barbecue dan Mbak Ulan. Pernah dengar nggak orang Hongkong banyak yang gila? Apa itu? Bunuh diri. Oh, tahu. Menurut Saman gimana? Banyak faktor juga sih ya kenapa orang sini bunuh diri ya. Yang pertama sebenarnya dari awal di sini ada demo ya. Masih inget yang Ya, demo-demo itu kan? demo-demo. Itu kan juga banyak orang yang bunuh diri loh waktu pas demo kan. Karena nggak setuju dengan RUU yang dikeluarkan dari China kan. Jadi banyak mereka yang memang kelompok-kelompok yang kayak apa? Kayak misalnya kayak restoran, ada yang restoran kuning, restoran hitam gitu kan. Jadi banyak faktor ya. Terus semenjak pandemi kan juga ekonomi juga mulai menurun kan, banyak orang yang stres dong keluar dari kerjaannya, banyak juga yang memang karyawannya dikurangin gitu kan. Jadi orang mau cari uang, cari makan pun susah kan. Jadi mungkin banyak mereka yang stres kayak gitulah karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya kayak gitu. Selama Kasian di juga. Hongkong pernah nggak nemuin orang seperti itu, melihat dengan mata kepala? Oh, belum. Selama ini belum, cuman lihatnya dan di berita kayak gitu. Sampean gimana? Udah pernah melihat? Saya pernah lihat Nah, ya ini cita-cita dulu itu zamannya Kos BB masih ada Forever. Tahu nggak? Plaza itu bukan? Iya, yang dekatnya SF itu. Dari situ juga ada orang yang mau terjun waktu itu. Kan di bawahnya polisi itu udah siap-siap itu balon apa sembarang itu. Ya itu, cuman kan aku nggak lihat secara orang itu benar-benar enggaknya itu enggak. Jadi kalau kita lihat orang bersiap-siap kayak gitu, orangnya di atas udah 2 kali. Satunya lagi di Taiku sana. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Saman melihat seperti itu, kejadian seperti itu? Kayak gitu ya, gimana ya? Ngeri lah. Ngeri karena apa ya? Oke lah, kita punya masalah apa, jangan sampai ngambil kesimpulan sedikit kayak gitu. Usahakan kita kalau ada punya teman atau apa, kita komunikasi gitu biar kita ada lega, ada itunya gimana jalannya gitu. Jangan kita ngambil kesimpulan terjun kayak gitu. Pastilah semua masalah berat kecil pasti ada jalannya, tergantung kita gimana. Jadi tetap bersyukur. Ya tetap bersyukur. Lanjut satu apa lagi? Pertanyaan. Kita cari pertanyaan. Sambil minum ya. Sambil minum. Sambil minum ya.